Dan mengucapkan selamat datang bakal calon bupati dan wakil bupati. Pasangan aman, yakni Agustinus Tenau dan Marten Howai dipastikan bertarung pada kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Maibrat 27 November. Hal itu setelah keduanya resmi mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati pada Kamis 29 Agustus 2024 lalu di KPU. Usai mendaftar, pasangan aman memberikan keterangan pers kepada awak media. Kesempatan itu pasangan aman didampingi oleh sejumlah ketua partai pengusung diantaranya Partai PKB, Nasdem, PSI, Hanura dan Partai Buruh. Pasangan aman akan berfokus pada isu-isu strategis nasional seperti stunting, kemiskinan ekstrim, akses jaringan internet, listrik dan sebagainya. Di samping itu, hal-hal mendasar yang secara khusus dihadapi masyarakat di 4 zona Kabupaten Maibrat akan di-breakdown bersama di dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depan. Pasangan aman juga berkomitmen untuk tidak serta-merta mengabaikan karya dari kepemimpinan-kepemimpinan terdahulu dalam berbagai hal diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk memprioritaskan pembangunan di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan dan terluar. Menurut Aman, kurang lebih 15 tahun usia Kabupaten Maibrat perlu diisi dengan pembangunan di segala sektor yang masih tertinggal. Terdapat 4 hal mendasar yang menjadi potret tersendiri pasangan aman untuk dibenahi 5 tahun ke depan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga pemberdayaan ekonomi. Pasangan aman juga berkomitmen untuk memberikan konsentrasi penuh terhadap wilayah terluar, seperti Aifat Timur Raya, Mare Raya, Aitinyo bagian Pante, Temsos dan Ayamaru Selatan Raya. Tidak hanya itu, pasangan aman juga menawarkan konsep pembangunan dari kampung ke ibu kota distrik. Dengan konsep pembangunan dari kampung ke ibu kota distrik ini, keduanya meyakini dapat memajukan dan mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Maibrat secara holistik. Terima kasih. Kami pasangan aman punya komitmen jika terpilih pada tanggal 27 November 2024, kami punya konsentrasi untuk beberapa hal prioritas dan prinsip. Yang pertama tentunya kami korelasikan dengan rencana pembangunan nasional, yaitu isu-isu nasional yang saat ini menggema di berbagai daerah, stunting, kemiskinan ekstrim, konektivitas, jaringan, penerangan, dan lain sebagainya. Nah, olehnya itu kita breakdown dalam permasalahan kekinian existing di Maibrat, melihat dengan 4 zona yang ada. Nah, ini kami kawinkan, kami integrasikan, untuk kemudian kita bawa dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini tidak mengabaikan pembangunan atau karya-karya yang sudah pernah dilakukan oleh para pendidik kami terdahulu sebelumnya. Misalnya aspek-aspek prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat. Dan prioritas kami yang lain juga adalah bagaimana memperhatikan pembangunan di daerah-daerah 5T yang menjadi prioritas kami saat ini. Misalnya daerah Mare Raya, misalnya daerah Aifat Timur Raya. Dan sudah tentu tidak berarti mengabaikan daerah-daerah lain yang menjadi satu kesatuan dalam pembangunan Kabupaten Maibrat. Misalnya aspek pendidikan tadi. Saat ini misalnya pola pendidikannya belum terencana, belum bersistematis secara baik, dengan menaikkan dengan visi-misi program nasional berkenaan dengan presiden dan wakil presiden terpilih, bisa memberikan makanan gratis kepada siswa. Nah, ini harus dibikin apa? Dibikin pola asrama, dibikin manajemen yang baik dalam sekolah 1 hari, sehingga itu menjadi indikator, menjadi ikon untuk Kabupaten Maibrat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Demikian nanti ditambahkan oleh Pak Bakal Calon Wakil Bupati. Mendaftar hari ini di KPU. Yang pertama adalah sama-sama kita menciptakan suasana pemilu kada di Kabupaten Maibrat yang aman, damai dan tentram. Kemudian yang berikut, dari ketiga bakal calon yang ada, tentunya kita masing-masing sudah melihat apa permasalahan Maibrat hari kemarin, hari ini, dan yang akan kami lakukan ketika Tuhan berkehendak untuk Maibrat ke depan 5 tahun. Maibrat hari ini sudah berusia 15 tahun. Situasi hari ini
terus terang sampai detik yang ada, hampir kurang lebih 10 tahun kita hanya bicara masalah ibu kota. Persoalan pembangunan di Maibrat itu belum menyentuh dan belum dirasakan oleh masyarakat kita. Puji Tuhan, dengan adanya keputusan terkait dengan ibu kota yang sudah final, kita semua sudah saatnya untuk duduk bergandengan tangan untuk membangun Maibrat secara baik. Maibrat hari ini persoalannya hanya ada pada 4 aspek besar, yaitu masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Khusus untuk infrastruktur, hari ini kita lihat zona pembangunan di Maibrat ini berbasis 4 zona. Wilayah-wilayah yang kita sudah potret di dalam pembangunan kali ini, yang menjadi konsentrasi kita adalah wilayah di bagian Aifat Timur Raya, kemudian Aifat Selatan, dan juga Aitinyo bagian pantai, dan wilayah Mare Raya, dan juga wilayah di daerah Temsos, dan wilayah bagian Timur Selatan dan sekitarnya. Hari ini, puji Tuhan, dengan adanya perkembangan yang sudah ada ini, beberapa infrastruktur ini kita sudah connect bagus, tapi konsep kita untuk ketika Tuhan berkehendak kami terpilih, konsep kita pakai adalah membangun dari kampung ke ibu kota distrik. Sehingga hari ini pembangunan yang ada terencana dari distrik ke kampung, makanya terkesan begitu sampai anggaran selesai cukuplah di situ. Hari ini belum ada beberapa kampung-kampung yang belum tembus masalah infrastruktur jalan. Kemudian masalah kesehatan, hampir kurang lebih 17 puskesmas, 2 rumah sakit pertama. Ini baru bicara infrastruktur sarana fisiknya. Sedangkan operasional untuk masalah pelayanan kesehatan belum menyentuh sama sekali. Kami melihat masyarakat Maibrat lebih cenderung memilih Sorong Selatan dengan Kabupaten dan Kota Sorong sebagai tempat untuk pasien-pasien kita dibawa ke sana. Padahal kita di sini kan punya rumah sakitnya ada 2, puskesmasnya 2. Yang salah di sini adalah manajemen untuk mengelola semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya dan semua sarana prasarana pendukung lainnya. Dan kita bertarget ketika Tuhan mengizinkan, masyarakat Maibrat tidak lagi untuk memilih Kabupaten Sorong dan Kota Sorong Selatan sebagai tempat untuk mereka berobat atau rumah sakit berobat. Mereka cukup bisa berobat di Maibrat. Kita bikin yang namanya puskesmas rujukan. Kita bikin di 4 zona yang ada. Jadi wilayah Mare melayani beberapa titik yang sana. Pasien-pasien yang ada di sana cukup berobat dulu pelayanan pertama, lalu bisa dibawa ke rumah sakit rujukan rumah sakit pertama yang ada. Kemudian masalah pendidikan. Terus terang sampai hari ini pola pendidikan di masa Maibrat sebelumnya dengan kali ini jauh lebih berkembang yang dulu. Padahal sekarang ini semua hal sudah terlayani dengan baik, anggarannya besar. Tapi bukti hari ini pendidikan Maibrat belum berpola sama sekali. Anak-anak Maibrat, kita semua pejabat, anak-anak banyak kita bawa lari turun sekolah di kota-kota karena kita meragukan kualitas pendidikan yang ada di sini. Kita pastikan bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Maibrat, kita bangun pendidikan yang berkualitas. Tidak melihat jumlahnya sekolah, tapi kita usahakan sehingga sekolah ini kita buat jadi pola asrama. Kita bikin dalam bentuk sonasi-sonasi pendidikan. Dibangun asrama, fasilitas disiapkan, sumber daya manusia SDM disiapkan. Kemudian menyangkut mereka punya kesejahteraan guru dan lain diperhatikan. Sehingga di situ pemerintah kita kontrol anak-anak kita yang sekolah di sana semua bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang berikut masalah pengembangan ekonomi, sumber daya ekonomi. Jadi Maibrat ini potensinya banyak. PAD kita sampai hari ini 200 juta, kita malu. Padahal potensi kita di sini banyak hal yang kita seharusnya menggali untuk mendatangkan PAD. Karena sumber pendapatan kita hanya semua 95% itu transfer dana pusat. Jadi sifatnya kita minta. Sudah saatnya untuk kita ciptakan salah satu sumber pendanaan lagi yaitu PAD kita, sehingga kita kelola potensi yang ada. Di sini sumber daya spot-spot alam kita luar biasa. Kemudian banyak potensi-potensi objek-objek wisata yang kita tarik ataupun potensi yang PAD yang seharusnya kita gali. Nah, di sini kita tidak lihat itu secara baik. Contoh, masalah pembangunan pasar induk. Kemudian masalah pelayanan akses transportasi dari kampung, distrik dan lain ke pasar induk. Karena di sini harus perputaran ekonomi terjadi. Mas pemerintah harus wajib menyediakan sarana ini sehingga disitulah bisa terjadi penghutang retribusi maupun PAD-nya terjadi di situ. Nah, lalu wajah kota harus diciptakan. Ya, suasana ini harus ada di situ. Bagaimana uang yang ada di APBD Maibrat ini bisa tertahan di sini. Lalu yang berikut,
Pemerintahan di kemudian sampai hari ini hanya bisa orang datang ramai di pagi hari sampai di siang hari. Selanjutnya itu sepi. Padahal pegawainya harus kita buat sehingga dia bisa tinggal di wilayah kawasan ibu kota dengan menciptakan membangun rumah-rumah pegawai. Mulai dari perumahan untuk pejabat-pejabat yang ada dan juga para pegawai bagi pegawai. Sehingga mereka tinggal di kantor kerja sampai jam berapa pun kita kontrol karena mereka semua ada di memusat tempat. Nah, disitulah mereka bisa makan di warung yang ada, belanja mama punya jualan yang ada, di pasar yang ada. Dan hari ini tidak bisa kita berbangun masing-masing ada di kampung dan distrik masing-masing. Nah, ini yang konsep-konsep yang kita lihat ke depan. Jika Tuhan izinkan, hal ini kami akan lakukan juga untuk sebagai bagian dari yang kami perjuangkan untuk menjawab aspirasi ataupun keluhan masyarakat yang ada di Kabupaten Maibrat. Kira itu yang bisa dapat saya tambahkan, dan terima kasih. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.